sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau memuji Dia. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya.
Terima kasih ya Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan menjadikan kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami ada pada sore hari ini. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau melakukan ibadah, bersekutu bersama Tuhan, membangun mezbah yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, Kau yang memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai selesai ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dilawat oleh-Mu. Kami merindukan Engkau Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani ya Tuhan. Biar dengan kekuatan daripada Roh-Mu Tuhan, kami boleh dilayakkan untuk melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar setiap kami yang ada pada sore hari ini, kami boleh dimenangkan oleh-Mu ya Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalam-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, yang ingin mengganggu, mengacaukan ibadah, yang ingin mengacaukan pikiran kami Tuhan, kami mau kalahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau gantikan semua hal-hal yang tidak baik dengan hal yang baik yang daripada Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami siap memuji Tuhan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore. Selamat kita berkumpul kembali untuk beribadah. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang berkata, namanya Tuhanku. Haleluya.
Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Biar kita terus mengikut Tuhan, karena Dia yang termulia dalam kehidupan kita. Kita tidak mau menjadi lelah ya saudara, di dalam mengiring Tuhan seumur hidup kita. Jangan lelah. Haleluya. Kembali saudara, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Sama-sama katakan, tantangan bergelombang, tumbuhlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tantangan bergelombang, tumbuhlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tantangan bergelombang, itulah bahwa Tuhan menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tantangan bergelombang, itulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau bekerja bagimu Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau bersama dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah hati kami Tuhan.
Kami persembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Senang hatiku, senang jiwaku, yang ku sembah Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Yang ku sembah Kau Yesus Tuhan. Sempurna selamanya cinta kasih-Ku padamu. Amin. Mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya. Amin. Senangkan hati-Mu. Mari bersama saudara kita bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian ini. Oh, hidupku sekarang Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Senang hatiku, senang jiwaku, yang ku sembah Kau Yesus Tuhan. Yang ku sembah Kau Yesus Katakan pujian kita kepada Tuhan. Hidupku sekarang, hidupku sekarang, amin. Ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan
firman-Mu Tuhan. Hidup bersama-Mu ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Ku mau hidup selamanya. Haleluya. Senangkan hatimu. Menaikkan kerinduan kami Tuhan. Kerinduan hati kami. Kasihku padamu. Haleluya. Mau hidup selamanya. Amin Tuhan. Kau berubah. Kau berubah selamanya. Cinta kasihku padamu. Mau hidup selamanya. Senangkan kau berubah selamanya. Kasihku padamu. Mau hidup selamanya. Senangkan hatimu. Katakan, ku mau hidup selamanya. Mau hidup selamanya. Senangkan hatimu. Haleluya. Ku mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami. Haleluya. 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 Terpuji-pujilah nama-Mu. Engkau yang termulia. Haleluya. Haleluya. Besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Hati kami limpah dengan rasa syukur, terima kasih kami. Kami rindu menyenangkan Engkau, karena kami tahu Engkau termulia. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah kami semua. Biar Roh Kudus mengurapi kami semua. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, semakin kami mengerti lagi akan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati tim pemuji yang sudah melayani hari ini. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 16 Juli 2023. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang nilai yang menjadi dasar kehidupan kita. Penting Bapak Ibu, saudara-saudaraku, nilai yang mendasari hidup kita, nilai-nilai yang mendasari kehidupan kita, itu akan menentukan hidup kita. Tentu seperti pujian kita, Tuhan segala-galanya, Tuhan yang termulia, kita rindu ingin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Mari kita berdiri bersama-sama. Kalau sudah mendapatkan ayat ini, kita baca ayat ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Silakan. Kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus, kehidupan yang luar biasa, dia mempersembahkan hidupnya, keseluruhan hidupnya. Bahkan dia mengatakan yang dulu dianggap keuntungan menjadi sampah karena pengenalannya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Tuhan begitu mulia di dalam kehidupannya, sehingga dia dapat menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang luar biasa, Tuhan pakai dia untuk melayani Tuhan. Kita merindukan juga dalam kehidupan kita ini, dikatakan bahwa sebenarnya ada dua bagian ya. Kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Paulus ingin supaya sidang jemaat di Korintus untuk memperhatikan. Coba kita mengerti dulu kata memperhatikan itu. Coba kalau Bapak Ibu memperhatikan. Jadi seseorang kalau dalam bahasa aslinya itu dia mengarahkan pandangannya. Pandangannya, saudara-saudara, itu ya kata memperhatikan di sini. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan, atau menjadi orang Kristen yang dahsyat luar biasa, adalah kita harus mengarahkan pandangan kita hal-hal yang melampaui, saudara-saudara. Yang melampaui hal-hal yang kelihatan ini, saudara-saudara. Ya.
yang fisik ini, saudara-saudaraku yang kasih, yang kelihatan ini, ya. Kalau saudara dan saya bisa mendasari nilai-nilai, ya, dalam kehidupan saya dan saudara, hal-hal yang melampaui yang kelihatan ini, yang bersifat fisik ini, saudara-saudaraku, maka Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang dahsyat, orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan contoh mengenai seorang wanita. Coba kita melihat dalam versi yang lain, Markus yang ke-14. Dia mampu, ya, mendasari hidupnya dengan satu pemahaman yang melampaui yang kelihatan ini. Biasanya kalau yang berbicara yang kelihatan ini kan hal-hal, ya, dunia yang lahiriah ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Dikatakan bahwa perempuan ini, ayat yang ke-8 Markus pasal 14, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan, tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburan. Dia menilai yang mendasari tindakan ini karena pemahamannya itu, saudara-saudara, itu berhubungan dengan tindakannya, saudara-saudara. Dikatakan bahwa perempuan ini dia mencurahkan minyak narwastu yang murni, mahal harganya. Dikatakan bahwa buli-buli itu, leher buli-buli itu dipecahkan, lalu dicurahkan, saudara-saudara. Kita sudah melihat bahwa nilai daripada minyak yang dicurahkan oleh wanita ini memang cukup mahal. Lebih-lebih tentu daerah itu, dari satu daerah ke daerah tertentu ada perbedaan harga, lebih-lebih kalau di kota besar. Ini kan Betania ini hampir dekat, ya, kota besar, ya, Yerusalem, ya, dikit lagi, saudara-saudara, ini tempat persinggahan. Jadi dikatakan bahwa boleh dikatakan ini harga daripada minyak yang mahal ini, harganya 300 dinar itu tabungan selama 1 tahun. Ya, jadi cukup mahal. Dan dikatakan perempuan ini memecahkan. Biasanya kalau kita botol itu kan biasanya kan ada tutupnya, ya kan? Minyak wangi karena atau apapun biasanya kita pakai kan sedikit-sedikit, ya kan. Apa maksudnya dipecahkan, saudara? Berarti tidak lagi disimpan. Kalau misalnya tidak dipecahkan, ada tutupnya, ya,
dituang sedikit lah, nanti besok diurapi lagi sedikit. Tapi ini dikatakan dipecahkan, jadi diberikan, ya, seluruhnya dicurahkan minyak itu, ya, ke atas kepala Yesus, ya, mengurapi Yesus. Karena dia melakukan ini sebagai persiapan untuk penguburannya. Dia memahami, dengan pemahaman itu, itulah dasar daripada tindakannya yang luar biasa, saudara-saudara. Sampai dikatakan, orang-orang katakan, kalau menurut penilaian dunia itu pemborosan, ya, memberikan berlebih-lebih. Pemborosan itu kan memberikan lebih, ya kan, itu saudara-saudara, berlebihan. Tetapi buat wanita ini, dia melampaui, ya, daripada apa yang dilihat orang. Ini pemborosan kalau menurut kelihatannya, menurut penilaian, tapi dia melihat yang tidak kelihatan. Ini sebagai, karena dia tahu sebelumnya Yesus selalu mengajarkan bahwa sebentar lagi dia akan disalib. Dia mengalami aniaya, disalib, mati, lalu dia akan bangkit. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kehidupan kita mempunyai nilai yang mendasari kehidupan kita, nilainya melampaui yang kelihatan, tentu kita akan melakukan, ya, perkara yang bukan biasa-biasa tapi luar biasa, seperti wanita ini. Dan dikatakan bahwa wanita ini, ayat 6 katakan, tetapi Yesus berkata, biarkan dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia melakukan suatu perbuatan yang baik. Wanita ini lewat penilaian yang menjadi pemahaman dia, itu menentukan tindakannya yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, kita lihat di sini bahwa ada satu langkah komitmen yang, atau satu keputusan yang berlebihan, total, ya, atau satu pengabdian yang berlebihan, Bapak Ibu saudara. Banyak kali kan kita suka bingung, ya, mendasari hidup kita ini kepada hal-hal yang nilainya rohani atau berdasarkan menentukan dengan nilai yang duniawi. Tentu kalau kita mendasari dengan nilai, kita penuh perhitungan, gitu ya. Dalam mengikuti Tuhan banyak perhitungannya, ya. Mungkin saudara menghitung waktu, saudara menghitung dana. Tapi kalau Bapak Ibu dan saudara mendasari tindakan saudara kepada hal-hal yang melampaui yang kelihatan ini,
dengan yang tidak kelihatan, maka itu bukan satu pemborosan, saudara-saudara. Tuhan menginginkan kita, coba kita melihat Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalamnya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Seperti seorang wanita ini, tindakannya menyenangkan hati Tuhan. Tindakannya boleh dikatakan spektakuler. Lebih dari biasa-biasa orang lakukan, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena dia mendasari penilaian di dalam tindakannya itu melampaui semua yang dilihat. Karena dia jauh yang tidak kelihatan dia lihat, ini sebagai persiapan penguburan Yesus. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita yang mengalami kasih Tuhan, Dia telah menebus kita dari dosa, dari segala hukuman dosa itu, kebinasaan. Dia menyelamatkan kita. Hati-hati Bapak Ibu, sekarang ini banyak pengajaran yang membingungkan kita. Ada yang mengatakan Yesus bukan juru selamat loh. Jadi siapa yang menyelamatkan kita? Bukankah Yesus hadir ke muka bumi ini karena itu kehendak Bapa? Dia melakukan misi kehendak Bapa untuk mati di kayu salib. Makanya waktu Yesus lahir itu bukan karena perbuatan manusia, karena hubungan Yusuf dan Maria, tapi itu pekerjaan Allah. Lalu dikatakan oleh malaikat, nanti katakan, ya, beri nama anak ini Yesus. Artinya apa? Dia yang akan menyelamatkan dosa manusia. Sekarang pengajaran macam-macam, cari sensasi, Bapak Ibu saudara. Tapi banyak orang suka. Memang firman Tuhan katakan orang suka yang begitu, Bapak Ibu saudara. Dikatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus bukan terang. Loh, jadi apa, saudara? Kita tidak boleh menyebut Allah, harus Yahweh. Orang dulu aja Ibrani itu, dia tidak berani menyebut Yahweh. Sebenarnya dulu kata itu, saudara-saudara, itu huruf mati saja kalau Ibrani. YHWH, konson yang huruf hidupnya kecil, saudara-saudara. Orang dulu sebut tidak bisa menyebut, ya, Adonai, saudara-saudara. Udah jelas Yesus juru selamat, Yesus Tuhan. Kenapa harus takut menyebut Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah Allah. Pertama-tama adalah firman, firman adalah Allah. Alma,
menjadi manusia. Saya tidak kembali kepada situ. Kalau saudara nanti ikut setiap pelajaran Alkitab, nanti Ibu Gembala yang menerangkan. Nah, kita kembali ke dalam firman Tuhan. Penting kita mendasari hidup kita ini melampaui apa yang kelihatan. Paulus katakan, perhatikan bukan saja yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ini sementara, yang tidak kelihatan kekal. Memang pengharapan kita belum kelihatan, tapi satu waktu akan kelihatan. Berbicara sorga, berbicara kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi satu waktu itu akan menjadi kenyataan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi kalau kita semua mendasari tujuan hidup kita bukan saja yang kelihatan ini, hal-hal duniawi, tapi yang tidak kelihatan, melampaui yang tidak kelihatan itu, tentu kita akan menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu bukan suatu pemborosan. Wanita ini dia memahami, inilah kesempatan dia. Dia jauh melihat yang tidak kelihatan. Ya, bahwa dia mengurapi, nggak ada waktu lagi. Setelah Yesus disalibkan langsung dikubur kan, nggak ada orang yang bisa mengurapi lagi. Perempuan inilah yang terakhir saat sebelum Yesus disalibkan, dia mengurapi. Karena waktunya kan habis Yesus diturunkan, kan harus dikubur langsung masuk ke dalam kubur. Dan dikatakan kuburan itu dimatai, lalu dikatakan Yesus bangkit. Tidak ada waktu, tidak ada orang yang mau bisa mengurapi Yesus. Waktu ada yang mau datang ke kuburan mengurapi, Yesus sudah tidak ada. Saudara-saudara, kita lihat ya hal-hal yang tindakan-tindakan yang dilakukan wanita ini tentu adalah kalau kita bisa ya mendasari hidup kita kepada hal-hal yang melampaui yang kelihatan, yang tidak kelihatan, tentu kita akan menyenangkan Tuhan. Kita dapat memberikan pengabdian yang lebih. Kita dapat melangkah dengan satu komitmen yang total, yang menyerahkan hidup itu. Kadang di bibir itu mudah, tapi ketika kita diminta satu keputusan kadang-kadang sulit, saudara-saudara. Ya. Dan kita seringkali kita bingung. Kita dasari tadi dengan nilai yang duniawi atau rohani, saudara-saudara. Kita lihat di sini, bukankah orang-orang mengkritik murid-murid juga? Bukankah lebih baik diberikan kepada orang miskin? Tapi Yesus katakan, aku tidak selalu bersama dengan kamu. Orang miskin bisa saja, kapan saja kamu bisa memberikan. Bukankah kita seringkali juga membela diri ya dengan hal-hal demikian? Ya, saudara-saudaraku yang kasih, ya, membenarkan diri dengan alasan yang terdengarnya seperti rohani, saudara-saudaraku yang kasih. Tapi Tuhan tolong kiranya di dalam kehidupan kita. Coba kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke. 2 Korintus pasal 4 ini. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah.
orang-orang yang belum mengalami jamahan Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, pasti tidak bisa melihat atau dapat memandang melampaui sesuatu yang tidak kelihatan. Karena apa? Pikiran hati mereka dibutakan. Rasa-rasanya rugi kalau kita beribadah kepada Tuhan. Rasa-rasanya kita akan menjadi semakin kurang dan miskin kalau kita berkorban membantu pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, kalau kita baca selanjutnya ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukannya dari kita. Nah, ini kehidupan orang Kristen menjadi luar biasa karena dia dapat menilai hal-hal yang tidak kelihatan. Walaupun dia sebagai tanah liat, tapi ada harta yang di dalamnya, yaitu kekuatan yang melimpah yang berasal dari Allah. Ya, jadi Tuhan tolong kita semua, semakin kita dengan menaruh nilai yang melampaui dengan yang kelihatan ini, yang tidak kelihatan ini, sehingga kita dapat yang menyenangkan hati Tuhan dan berkorban. Dan dikatakan juga, coba kita baca, ini juga tindakan iman, saudara. Jadi firman Allah katakan itu, Paulus mengajak pandangan kita bukan saja yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal. Jadi kepada hal-hal yang sifatnya kekal itu, ini perlu iman. Makanya firman Tuhan katakan, orang Kristen bukan saja kita berjalan dengan mata kita jasmani, tetapi dengan mata rohani kita, dengan iman. Ya, Ibrani 11 kan, bukankah berulang-ulang saya senang ayat ini, ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak terlihat. Ya, tentu perjalanan kehidupan kita ini harus didasari dengan iman. Itulah yang dikatakan bahwa kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang kekal, karena hal-hal kekal itu tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan itu, tapi satu waktu yang tidak kelihatan itu, yang kekal itu akan menjadi kenyataan buat anak-anaknya. Dan kita baca lagi di dalam Ibrani pasal 11 atau Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita disediakan bagi dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ya, kiranya Tuhan tolong. Dan Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Doa itu kadang-kadang kan harus dilakukan dengan iman. Nggak bisa didasari dengan yang kelihatan kalau doa. Ya.
harus dengan iman, ya, yang tidak kelihatan, yang mendasari kita itu iman, ya, yang kekal. Saudara-saudara, semua janji-janji Tuhan itu firman Allah katakan kita sudah menerimanya, luar biasa, saudara-saudara, ya. Jadi kita melihat di sini, ya, tentu kalau kita menilai, mendasari nilai dengan hal-hal yang tidak kelihatan, yang kekal itu, pasti kita akan berkenan, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab itu kita semakin hari semakin menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat, semakin hari kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, karena ini adalah dasar penilaian, ya, dalam hidup kita, ya, kepada bukan saja hal-hal yang duniawi, yang kelihatan, yang materi, ya, hanya tujuan hidup kita hanya karena harta kita, uang kita, gaji kita, mungkin keuntungan hal-hal dari, ya. Tetapi firman Tuhan katakan, saudara-saudara, karena satu waktu itu sampai di kuburan, saudara-saudara, kita tidak bisa bawa, ya, saudara-saudara. Berapa banyak, ya, orang-orang kaya juga akhirnya meninggal, walaupun dipasang, dibuat tugu, walaupun disiapkan tanah, ya. Di daerah mana, Celungsi sana, ya, ada satu kuburan orang kaya, berapa luas tanahnya, ya. Tetapi namanya hal-hal yang kelihatan itu tidak dibawa, saudara-saudara, sampai kepada kehidupan yang kekal, sampai batas dikubur, ya. Semua hartanya pasti diwarisi, pasti dinikmati oleh anak, istri, atau orang lain, saudara-saudara. Dia tidak akan bawa secuil pun berlian, secuil pun emas, seberapa dolar pun sahamnya tidak akan dibawa, saudara. Berapapun perusahaannya tidak dibawa, saudara. Ya, tetapi firman Tuhan katakan, yang kita orang-orang percaya, ya, tentu, ya, mendasari dengan nilai-nilai yang tidak kelihatan, yang kekal. Tentu ini perlu dengan iman, kita berjalan dengan iman. 2 Korintus 5 ayat 17, saya akan akhiri ayat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 7, ayat yang ke-7, 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan. Kalau saudara dasari dengan nilai yang tidak kelihatan, yang sifatnya kekal, yaitu dengan iman, maka saudara akan semakin, ya, menunjukkan tindakan-tindakan, ya, pengabdian yang total, memberikan seluruh hidup, tubuh, jiwa, roh saudara, satu komitmen yang total, ya, kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita, ya, pasti dan pasti kita melihat, ya, dalam hidup kita bagaimana, ya, pertolongan kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita hidupku sekarang kupersembahkan, selanjutnya serahkan kepada Tuhan.
segenap hatimu, segenap jiwa kita, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan, katakan berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu, tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu. Saudara, segenap hatimu, segenap jiwamu, kita serahkan kepada Tuhan. Artinya hidup andalkan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan atas dasar sesuatu yang tidak kelihatan, yang sifatnya kekal, saudara. Itu yang penting. Kalau ibadah ini, korban dan pelayanan kita didasari dengan sesuatu yang kekal, yang tidak kelihatan itu, maka kita akan lakukan dengan segenap hati kita. Maka kita akan lakukan dengan segenap kehidupan kita. Oh, haleluya. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah selama ini pelayanan kita didasari hanya dengan hal-hal yang kelihatan? Dengan apa yang kita kerjakan, kita akan memperoleh sesuatu dari sesama kita. Dengan apa yang kita kerjakan, mungkin kita berharap mendapat upah dari sesama kita. Mari kita rubah, saudara. Mari kita rubah. Pelayananmu, korbanmu, ibadahmu, kerjamu, dasari dengan sesuatu yang tidak kelihatan, yang dari Tuhan luar biasa, yang datang dari Tuhan dahsyat adanya. Oh, katakan sama-sama, hidupku sekarang sembahkan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Amin, amin. Terimalah sekarang, terimalah Tuhanku, ibadah kami menjadi persembahan yang harum Tuhan. Segenap jiwamu dan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Amin. Dan ku sembah Kau Yesus Tuhan.
senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Haleluya. Kami mau senangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih padamu Tuhan, karena Tuhan masih memberikan waktu yang panjang untuk kami memperbaiki kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh memperbaiki hidup kami di hadapan Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan Tuhan itu boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau selama ini kami salah Tuhan, motivasi kami salah, tujuan kami salah, kami mohon ampun Tuhan. Dan Engkau ingatkan kami dengan firman Tuhan. Karena Engkau tidak mau Tuhan kami terus jatuh dalam dosa. Karena Engkau tidak mau Tuhan kami terus berjalan di dalam kegelapan. Engkau ingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan, kami akan membawa keputusan hidup kami di hadapan Tuhan. Komitmen pribadi kepadamu Tuhan. Untuk kami mau melakukan yang terbaik. Segala hal yang berkenan kepada Engkau. Terpujilah Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan Tuhan kepada kami semua. Biar apa yang kami dengar Tuhan itu boleh menguasai hati dan pikiran kami, menguasai hidup kami, dan itu akan mengubah kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih. Engkau menyayangi kami Tuhan. Engkau mengasihi gereja-Mu di tempat ini. Supaya kami menjadi gereja yang terus Tuhan bertumbuh dan semakin berkenan kepada Engkau. Haleluya. Bapa di sorga, tiba saatnya Bapa, kami akan membawa persembahan. Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan ini Tuhan, boleh juga berkenan kepada Engkau. Sucikan tangan dan hati kami membawa persembahan-persembahan ini. Biar Tuhan juga boleh bermanfaat untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan mengurapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dengan ucapan syukur, kami menerima firman-Mu dan kami siap untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita melihat yang tidak kita lihat, yang tidak kelihatan, yang kekal itu. Haleluya.
antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa, engkau angkat tangan kananmu. Juga yang mengikuti secara online, engkau juga boleh bisa mengangkat tanganmu yang ingin dibantu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami melihat Engkau sebagai Allah, sebagai Tuhan, Raja di atas segala raja, penguasa alam semesta, penguasa kami semua manusia. Kami melihat tangan Tuhan terulur buat anak-anak-Mu. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dengan semua hal menjadi permohonan, kerinduan, pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Baik untuk hidup mereka, keluarga mereka, orang tua, teman, saudara, pekerjaan, usaha mereka, segala rencana mereka. Mungkin juga ada yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat keajaiban Tuhan berlaku. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Nenggolan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan semua saraf-saraf yang mengalami kelemahan, kerusakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Kami tetap berdoa buat Ibu Sarce juga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan juga. Buat saudara-saudara kami yang sakit juga, Tuhan pulihkan. Kehadiran kami biarlah Tuhan senantiasa menjamah dan dengan kuasa Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan kami boleh alami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati dalam kehidupan daripada jemaat-Mu, keluarga-keluarga. Oh Tuhan, rumah tangga daripada sidang jemaat-Mu. Setiap pekerjaan usaha mereka, baik pendidikan anak-anak kami, Tuhan berkati. Kami berdoa secara khusus buat Fabio. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, beberapa waktu dia ada bersama-sama dengan timnya. Biarlah Tuhan juga tolong dia ke depan hari. Tuhan juga menolong dia untuk tetap juga mengandalkan Tuhan. Berkati keluarga Grace, berkati keluarga Marcel juga, Tuhan tolong dia. Tuhan jamah, ubahkan hatinya untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong keluarganya. Tuhan tolong kami semua yang hadir saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan juga senantiasa memperhatikan kami. Secara khusus kami berdoa buat Oma Diana Husen yang hari ini genap. Tuhan tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih. Kalau kami melihat hari-hari yang lalu bagaimana pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan kemurahan, dia bisa melewati tahun ini. Dan kami tahu juga akan melangkah lagi tahun ke depan. Biarlah Tuhan terus sertai dengan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Dan Tuhan menjadikan dia kemuliaan Tuhan, menjadi berkat di keluarga besarnya. Berkati anak cucunya, Tuhan berkati persembahan umat besar kecil. Tuhan balas berlipat kali ganda yang mengembalikan milik Tuhan juga di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan kepada kasih-kasih kami yang melakukan dengan iman. Dan mereka juga akan menuai lagi bagaikan benih, mereka akan tuai lagi di bulan depan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua tim pelayanan hari ini. Tuhan berkati mereka. Berkati bangsa dan negara kami yang tercinta. Tuhan tolong juga komplek Pas Pampres ini. Tuhan berkati juga Kelurahan Tengah, RW, RT kami, baik gubernur kami, baik juga wali kota. Semuanya Tuhan senantiasa menolong mereka. Baik komandan Pas Pampres bersama seluruh pasukan, bersama keluarga mereka, Tuhan berkati. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Semua kita menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.